Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah tata cara mandi junub yang sah dan benar sesuai sunnah. Mandi wajib atau mandi junub adalah mandi dengan menggunakan air suci dan bersih yang mensucikan dengan mengalirkan air tersebut ke seluruh tubuh, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tujuan mandi junub adalah untuk menghilangkan hadas besar yang harus dibersihkan sebelum mengerjakan ibadah sholat. Adapun penyebab-penyebab mandi junub diantaranya: 1. Karena berhubungan intim. 2. Karena keluar air mani. 3. Keluar haid. 4. Karena keluar nifas. 5. Meninggal dunia. 6. Masuk Islam atau menjadi mu'alaf. Dan yang 7. Melahirkan. Maka dengan melihat penyebab-penyebab tersebut, Muslim dan Muslimah wajib melaksanakan mandi junub supaya sholatnya menjadi sah. Cara mandi junub yang diterangkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada 3 cara. Namun, dalam video ini akan dijelaskan 1 cara di antara 3 cara mandi junub Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana? Yuk kita simak sama-sama. Yang pertama, diawali dengan niat, cukup dalam hati saja. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan yang ia niatkan. Barang siapa yang berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, maka ia telah berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, mengucap basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Video ini hanya sebagai simulasi saja. Berikutnya, langkah yang ketiga adalah membersihkan kedua tangan hingga bersih. Jadi, sebelum kita memulai membersihkan bagian kemaluan dan dubur tersebut, maka kita harus membersihkan kedua tangan secara maksimal supaya tidak ada hadas yang menempel. Berikutnya yang keempat, membersihkan bagian kemaluan dan dubur. Di sini disunahkan untuk muslim dan muslimah mengerjakan mandi junub sambil jongkok. Boleh juga kita menggunakan sabun supaya tambah bersih. Coba kita lihat, simak sama-sama. Bagian kemaluan dan bagian dubur harus bersih dari hadas. Maka kedua poin ini harus diperhatikan dengan baik oleh kita semua. Selanjutnya adalah langkah yang kelima. Bersihkan kedua tangan bekas tadi hingga bersih maksimal. Jadi, ketika kita sudah beres membersihkan bagian kemaluan dan bagian dubur, maka kita bersihkan kedua tangan bekas tadi supaya tidak ada hadas yang menempel. Kita boleh menggunakan sabun ya sebagai media supaya mempermudah menghilangkan hadas tersebut. Berikutnya langkah yang keenam, membaca basmalah, mau mengerjakan wudhu. Nah, kita mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya adalah rangkaian yang ketujuh. Rangkaian yang ketujuh adalah mengerjakan rangkaian wudhu. Seperti wudhu sebelum kita hendak mau melaksanakan sholat. Jadi di sini merupakan rangkaian-rangkaian wudhu.
Untuk rangkaian wudhu itu sendiri bisa kita lihat sama-sama. Ketika kita melaksanakan wudhu, maka bagian akhir dari rangkaian wudhu itu adalah mencuci kedua kaki. Namun, dalam proses mandi junub ini, rangkaian wudhu mencuci kaki diakhirkan di bagian mandi junub. Jadi terdapat di akhir mandi junub, proses mencuci kakinya ya. Jadi dalam proses wudhu ini bisa kita lihat bagian mencuci kaki dilewat terlebih dahulu. Langkah selanjutnya adalah langkah yang ke-8. Langkah yang ke-8 yaitu menyela-nyela rambut dengan tangan sebanyak 3 kali. Jadi kita menggunakan air untuk kita menyela-nyela bagian kulit kepala ya sebanyak 3 kali. Mohon kita perhatikan di sana. Kita melakukan hal ini dimulai dari bagian depan sampai belakang, kemudian menariknya kembali ke semula. Berikutnya adalah langkah yang ke-9. Guyur seluruh kepala sebanyak 3 kali. Seperti yang ada pada video ini, di sini kita menggunakan media sampo ya, supaya bersih maksimal. Jadi di sini kita sudah memberikan sampo, kemudian kita mengguyur seluruh kepala secara merata sebanyak 3 kali supaya hadas-hadas yang menempel pada tubuh kita, khususnya pada bagian kepala kita, bisa bersih maksimal. Nah, seperti contoh pada video ini. Sekedar informasi, jika kita berhalangan menggunakan air karena sakit, boleh mandi junub diganti dengan cara bertayamum. Langkah berikutnya adalah langkah yang ke-10. Langkah yang 10 adalah guyur badan bagian kanan pakai air terlebih dahulu. Lalu bagian kiri kita guyur masing-masing 3 kali. Nah, bisa kita lihat di sana dalam video ini dijelaskan mengenai cara mengguyur badan bagian kanan tubuh atas dulu, lalu bagian bawahnya. Kemudian dilanjutkan dengan mengguyur bagian kiri, tubuh bagian kiri sebelah atas, kemudian sebelah bawahnya, seperti yang dicontohkan dalam video ini. Jangan lupa bersihkan bagian lipatan tubuh seperti lipatan tangan, bagian ketiak, dan lipatan kaki, serta lipatan-lipatan tubuh yang lainnya. Selanjutnya adalah langkah yang ke-11. Guyur seluruh badan sebanyak 3 kali, seperti yang ada pada video ini. Kita guyur seluruh badan sebanyak 3 kali secara merata, dari atas sampai bawah. Berikutnya adalah langkah yang ke-12. Langkah yang terakhir ya. Pindah tempat, lalu kita membersihkan kedua kaki ya. Jadi ini rangkaian dari wudhu ya. Jadi diakhirkan supaya tidak ada hadas yang menempel di akhirnya. Baik, itulah mengenai rangkaian tata cara mandi junub yang sah dan benar sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf atas kehilafannya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.